Bab 346. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, tidak ada yang menginginkannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Danson. Bahan yang digunakan tidak diketahui, dan formasi susunan yang diatur juga cukup indah. Mereka yang bisa menggunakan susunan semacam ini semuanya adalah Danson kelas atas. Terlebih lagi, hanya formula pil bermutu tinggi yang dapat ditempatkan di dalamnya. Orang biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi. Lalu apa resep pilnya? Buka saja ketika Anda sampai di rumah. Semua orang tahu apa ini, tapi mereka masih sedikit tergoda. Di pihak Liu Chuan, setelah menanyakan peralatan tambahan, jawaban yang mereka dapatkan sama dengan jawaban Zhao Zonxiu. Namun, untuk hal seperti ini, bagaimana dia bisa merasa malu jika dia tidak memberikannya kepada Zhao Zonxiu? Liu Chuan tertawa dengan lembut, dan berkata kepada Luqi, "Luqi, ada beberapa hal yang harus saya urus, saya akan kembali sebentar lagi." "Ah, kamu mau kemana?" Luqi bertanya. "Jangan khawatir, aku akan segera ke sana." Liu Chuan mengedipkan matanya ke arah Luqi dan kemudian berjalan ke arahnya. Melihat ekspresi Liu Chuan, Luqi samar-samar merasa Liu Chuan akan melakukan sesuatu yang buruk. "Saudara Zhao, ini kotak pilnya kan? Menurutku harganya sangat mahal, apalagi kalian semua dari Danzong. Menurutku seharusnya kalian yang meminum ini, bagaimana menurutmu? Lagi pula, jika yang lain adalah jika diambil, tidak akan banyak gunanya." Liu Chuan sengaja meninggikan suaranya agar orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya. Meskipun semua orang cemburu, semua orang sepenuhnya rasional. Ini hanya hidangan pembuka. Karena makanan pembukanya sudah sangat enak, pasti akan ada lebih banyak makanan enak yang akan datang. Terlebih lagi, jika formula pil ada di tangannya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan Danson di klannya, jadi memberikannya kepadanya adalah pilihan yang tepat. "Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Mulut Zhao Zonxiu bergerak-gerak. "Apakah ini harga untuk pamer? Saya melihat saudara Liu Chuan juga tertarik dengan kotak ini, mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda?" Kata Zhao Zonxiu. Liu Chuan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Terima kasih, saudara Zhao, atas kebaikan Anda. Meskipun saya, Liu Chuan, menyukai kotak pil ini, tetapi saya bukan seorang Danson, jadi bagaimana saya bisa menempati harta ini? Jadi, saudara Zhao, ambillah. Anak ini lumayan. Meskipun dia adalah harta karun, dia juga tidak tertarik padanya. Siapa dia? Saya sangat ingin mengenalnya." Ini adalah evaluasi yang diberikan kepada Liu Chuan oleh orang-orang yang tidak mengenal Liu Chuan. Tidak ada pilihan, kesempatan ini diberikan oleh Zhao Zonxiu. Mereka benar-benar tidak bisa menang melawan Liu Chuan. Tiba-tiba, Zhao Zonxiu tidak bisa mundur. "Siapa pemuda di sebelah Zonxiu itu?" Seorang pria parubaya bertanya dari kejauhan. Pria parubaya ini adalah Master Sekte Danzong, Zhao Bokuan. "Tuan Besar, saya akan menyelidikinya nanti," kata kepala pelayan Zhao Bokuan. Tepat ketika Zhao Bokuan menanyakan pertanyaan ini, sebuah gambaran yang sulit diterimanya muncul. Zhao Zonxiu orang ini benar-benar berdiri dan berkata dengan lantang, "Senior, saya Danzong Zhao Zonxiu, ini adalah sekotak formula pil, dan ini sangat berguna untuk Danzong saya. Di sini, saya akan mengambil kebebasan untuk membuat keputusan untuk saya ayah, dan aku harap semua orang akan menyerahkan kotak pil ini kepada Danzongku." Apa yang dikatakan Zhao Zonxiu dipenuhi dengan semangat, dia benar-benar ingin kotak ini berisi formula pil. Mau bagaimana lagi, ini dipaksakan oleh Liu Chuan, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. "Sial, apa sih yang kamu lakukan? Apakah menurutmu ayahmu cukup kaya untuk membelanjakan apapun yang dia inginkan? 100.000 koin emas. Kotak jelek ini berharga 100.000 koin emas. Kepalamu pasti sedang mempermainkanku. Grandmaster, semua orang melihatmu. Apakah kamu ingin berdiri dan mengekspresikan dirimu?" Kepala pelayan Zhao Bokuan memperingatkannya. Baru pada saat itulah Zhao Bokuan menyadari bahwa mata semua orang sedang menatapnya, putranya sendiri, Ayah. Zhao Bokuan hanya bisa berdiri dan tersenyum kepada semua orang, lalu berkata, "Saudara sekalian, anak saya ingin kotak ini dikembalikan dan diteliti serta diasah keterampilannya. Saya berharap semua orang dapat memenuhi keinginannya. Kotak formula pil ini hanya bisa berguna jika sudah ada di tangan Danzong. Menurutku kotak ini harus diberikan kepada Danzong." "Benar,
Benar, berikan kotak ini pada Danzong. Tidak ada seorang pun yang keberatan, apa yang perlu ditentang tentang hal itu, mengambil barang pertama, lalu Anda bisa memikirkan barang lainnya, dan merasa malu untuk berdiri lagi. Hehe, aku akan berterima kasih pada semuanya dulu. Zhao Bokuan berkata dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Ini bukan hanya kesepakatan senilai 100.000 koin emas, dia akan kehilangan semua yang tersisa. Itu semua karena putranya. Ada apa dengan Song Xiu? Kenapa dia tidak tahu? Zhao Bokuan duduk dan mengeluh. Yang berdaulat, jika tuan muda menyukainya, berikan saja padanya. Tidak apa-apa, kata kepala pelayan. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa melakukan ini dulu. Dengan sangat cepat, Zhao Zonxiu naik ke atas panggung untuk mengambil peti harta karun. Liu Chuan duduk di samping Luqi, perutnya hampir sakit. Zhao Zonxiu, bisakah kamu tidak melucu? Aku tidak tahan lagi. Liu Chuan, ada apa? Kamu terlihat sedikit tidak nyaman bagiku. Melihat ekspresi aneh Liu Chuan, Luqi buru-buru bertanya. Hehe, Luqi, sebenarnya seperti ini. Liu Chuan buru-buru membisikkan kebenaran ke telinga Luqi. Benarkah? Apakah kamu yakin? Luqi berkata dengan kaget. Tentu saja benar, kenapa aku harus berbohong padamu? Kata Liu Chuan. Kali ini, Luqi merasa sedikit lebih baik di hatinya, karena Liu Chuan telah membodohi Zhao Zonxiu. Sungguh bercanda, Liu Chuan melakukan perbuatan baik, jika bukan karena saya, siapa yang menginginkan hal ini, King Cheng'aoxue? Di mana kamu mati? Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Dengan sangat cepat, item penilaian kedua muncul. Itu juga ditutupi oleh kain hitam, dan barang ini sebenarnya diambil oleh Sekte Mo King Cheng. Tak perlu dikatakan lagi, itu jelas bukan sesuatu yang bagus. King Cheng'aoxue pasti mengeluarkan barang yang selama ini tidak dia inginkan untuk menipu orang lain. Setelah kain hitam dilepas, yang muncul di depan mata semua orang adalah sebuah batu, berbentuk lonjong, agak seperti telur. Telur fosil, persetan denganku, King Cheng'aoxue, kamu keterlaluan, apakah ada gunanya mengeluarkan hal semacam ini? Alat bantu, benda apa itu? Liu Chuan buru-buru bertanya kepada aparat pembantu dan pada akhirnya, jawaban yang diberikan aparat pembantu kepada Liu Chuan di luar dugaan Liu Chuan, karena aparat pembantu menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa itu. Sementara semua orang masih kaget, fosil telur telah mengalami beberapa perubahan. Ia mulai bersinar dengan warna, satu merah, satu biru. Itu sebenarnya adalah lampu yang bisa berubah warna. Desain ini sungguh unik, akan lebih baik jika membelinya dan meninggalkannya di rumah. Wah, apa ini? Aku sangat menyukainya. Luqi benar-benar menatap fosil telur ini tanpa berkedip, seolah-olah dia benar-benar terpikat olehnya. Sehubungan dengan hal ini, Liu Chuan hanya bisa diam. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di dahinya. Apakah Anda ingin melakukan ini? Tidak bisakah kamu menyukai sesuatu yang bagus? Seperti apa benda jelek ini? Pikiran seorang wanita sungguh tak terduga. Luqi, apakah kamu menyukai hal ini? Liu Chuan bertanya. Ya, aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Luqi memperlihatkan ekspresi seorang gadis kecil yang melihat permen lollipop. Rasa suka seperti ini tidak mungkin palsu. Baiklah, karena kamu menyukainya, aku akan menurunkannya untukmu. 1 juta, 10 juta, 100 juta. Saya tidak peduli, saya kaya. Jika Anda punya uang, Anda tidak peduli. Siapa bilang batu tidak berharga? Bagaimana jika ada binatang mitos kuno di dalamnya? Bukankah saya menjadi kaya? Biarpun itu hanya sebuah batu, maka ini hanya bisa disebut romansa. Bukankah bintang di langit itu romantis? Bukankah itu batu juga? Lihat, apakah ini ada bedanya dengan bintang? Bintang-bintang yang hanya dapat Anda lihat, batu milik saya ini sangat bagus. Tidak hanya dapat Anda lihat, orang lain akan berubah warna, Anda juga dapat memegangnya di tangan dan bermain. Bagus sekali. Saat ini, semua staf di atas panggung sedang memperkenalkan fosil telur. Itu tidak lebih dari penemuan yang terjadi di suatu tempat, dan mereka sendiri tidak dapat menemukan alasannya. Demikian pula, 100.000 koin emas. Saat King Cheng'aoxue membuka mulutnya, dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Setengah dari 100.000 koin emas ini akan diberikan kepadanya. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Seluruh venue mulai mendiskusikannya dan mulai membuat alasan. Barang bagus,
Aku akan memberikannya padamu, kamu harus memberikannya padaku. Hanya orang bodoh yang menginginkan hal seperti itu. Saya tidak melakukan apapun setelah makan sampai kenyang, saya bahkan lebih bodoh daripada keputusan yang dibuat Zhao Zonxiu sekarang. Siapa sangka, Liu Chuan tiba-tiba berdiri, berdeham dan berkata, batuk-batuk, rekan senior, saya Liu Chuan, fosil telur ini adalah sesuatu yang saya suka, jika tidak ada di antara Anda yang membutuhkannya, mengapa Anda tidak memberikannya? Itu padaku, siapa ini? Liu Chuan? Liu Chuan yang terkenal sebenarnya ada di sini, hari ini saya mendapat kehormatan untuk melihat wajah aslinya. Semua orang terdiam, dan semua tatapan mereka tertuju pada Liu Chuan. Liu Chuan tidak pernah mengira dia begitu terkenal. Hanya dengan beberapa kata santai, semua orang terdiam. Sebenarnya saat semua orang berdiskusi, Lu Kuan lebih cemas dari siapapun, karena jika tidak ada yang menginginkan barang ini, akan sulit untuk ditangani. Untungnya, seseorang telah berdiri pada saat kritis. Pria ini sebenarnya adalah Liu Chuan. Lu Kuan tahu bahwa Liu Chuan tidak menyukai barang sialan ini dan sangat takut tidak ada yang mau membelinya. Memang benar Liu Chuan tidak menyukainya, tetapi putri Anda menyukainya. Cukup asalkan putri Anda menyukainya. Apapun itu, aku akan membelinya. Sedangkan yang lainnya, karena ingin membeli, maka belilah. Karena kita tidak menginginkan hal yang tidak berguna seperti ini, semua orang dapat melihat Liu Chuan dan Lu Qi duduk bersama dan secara kasar dapat menebak hubungan mereka berdua. Liu Chuan sebenarnya punya firasat buruk tentang ini. Lagi pula, dia baru saja berurusan dengan Zhao Zonxiu beberapa saat yang lalu, jadi Zhao Zonxiu tidak punya alasan untuk melepaskannya begitu saja. Jika orang ini berdiri, baiklah, itu hanya uang, bukan? Saya akan menunjukkan kekuatan saya sehingga Anda dapat memiliki kesan yang baik tentang saya. Baiklah, diam saja. Kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Saat ini, Zhao Zonxiu kesal dengan kata-kata Zhao Xiang, gagasan yang keluar dari mulutnya bukanlah ide yang bagus. Zhao Zonxiu berdiri dan segera menjadi fokus orang banyak. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin mengambil fosil telur tak berguna dari Liu Chuan? Keduanya punya dendam. Pasti begitu. Kalau tidak, keduanya tidak akan bentrok sekarang. Liu Chuan menoleh, dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Haha, apa yang akan terjadi? Apakah kamu ingin menggunakan uangmu untuk menghancurkanku sampai mati? Maaf, saya seorang Taipan sejati. Aku tahu kamu juga seorang Taipan, tapi uang keluargamu adalah milik ayahmu. Bisakah dia memberimu sebanyak itu? Baiklah, mari kita lihat dan lihat. Saudara Zhao, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Liu Chuan bertanya. Apa yang coba dilakukan Zonxiu hingga menjadi begitu tidak patuh? Fosil ini sama sekali tidak ada gunanya, tapi jika ada yang menginginkannya, mereka bisa memberikannya begitu saja. Kapan dan Zong kita menjadi sekte yang bisa memperebutkan sesuatu? Menghadapi penampilan Zhao Zonxiu, Zhao Bokuan sangat tidak puas. Tuan, mari kita lihat apa yang Tuan muda ingin lakukan. Sejak dia dewasa, beberapa hal harus diputuskan olehnya. Kita bisa memperlakukan ini sebagai bentuk pembelajaran berdasarkan pengalaman untuknya. Kata kepala pelayan. Zhao Bokuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, baiklah, mari kita lihat apa yang sebenarnya diinginkan bocah ini. Jika performanya sedikit lebih baik, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika dia ceroboh, kembalilah dan lihat bagaimana aku akan merawatnya. Saudara Liu Chuan, seperti ini, kami tidak datang kali ini untuk membeli harta apapun, tetapi untuk membantu sekte pemurnian senjata melewati krisis ini, kami harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan manfaat darinya, untuk menunjukkan ketulusan dan zong kita. Bagaimana kalau begini, kita akan mengubah pameran menjadi lelang, dan mencoba yang terbaik untuk membantu sekte pemurnian senjata. Zhao Zonxiu berkata dengan acuh tak acuh. Ubah pameran menjadi lelang. Apakah Anda menanyakan pendapat saya? Dapat dikatakan bahwa semua orang yang hadir sangat membenci Zhao Zonxiu, untuk tidak melakukan hal-hal baik. Kamu harus mengerti, jika Anda ingin memberi uang terlalu banyak, Anda harus memberikannya perlahan-lahan. Zhao Zonxiu juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan tidak pantas, dia akan menciptakan musuh bagi dirinya sendiri, jadi dia menambahkan, tentu saja, pelelangannya terbatas pada saat ini. Wus, bocah, setidaknya kamu bijaksana. Kamu tidak melakukannya, aku tidak akan menyeret kami bersamamu.
Ketika Zhao Zonxiu selesai berbicara, wajah Zhao Bokuan sudah tenggelam. Apa yang ingin dilakukan bocah ini? Bagaimana mungkin dia, ayahnya, tidak tahu? Bocah ini berkelahi dengan orang lain karena cemburu, semuanya demi Lucky. Bagaimanapun, saya akan mengandalkan Anda untuk menjatuhkan Lucky. Berapapun uang yang Anda butuhkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Baiklah, saya tidak keberatan. Sekte senjata, Liu Chuan berjanji dalam satu tarikan napas. Bukankah itu hanya uang? Saya menawar 110.000. Zhao Zonxiu segera memperbarui harganya. 200.000. Liu Chuan bukanlah orang yang mau kalah. Dalam hal uang, Liu Chuan adalah yang paling lugas. Sial, Liu Chuan pasti konyol. 200.000. Mungkinkah dia punya terlalu banyak uang sehingga dia tidak bisa membelanjakannya? Yang lain tidak berpartisipasi, tetapi melihat sikap Liu Chuan, dia sepenuhnya mendominasi Zhao Zonxiu. Kamu mencari masalah. Dia bisa mendapatkan 200.000 dalam satu tarikan napas, tapi Anda hanya bisa mendapatkan 10.000. Bisakah dia dibandingkan dengan orang lain? Zhao Bokuan melihatnya, sudah selesai. Jika kali ini tidak ada 1 juta atau lebih, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Lukuan, kamu telah memperlakukan sekte artefak kami dengan cukup baik, tidak perlu membantu kami seperti ini, bukan? Fosil telur ini benar-benar sebuah lubang. Zhao Zonxiu dapat memberikannya kepada Zhao Zonxiu jika dia menginginkannya. Bagaimana Lukuan bisa memahami apa yang ada dalam pikiran Liu Chuan? Benar saja, Zhao Zonxiu dikejutkan oleh 200.000 itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Zhao Xiang, yang berdiri di samping Zhao Zonxiu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua tatapan di sekitarnya tertuju pada Zhao Zonxiu. Apakah Anda mencoba meneriakkan harga atau tidak? Untuk permintaan lelang yang Anda mulai, dan sekarang pihak lain telah menerima tantangan tersebut, jangan kehilangan muka. 300.000. Zhao Zonxiu mengatupkan giginya, orang tua ini tidak akan kalah darimu, Liu Chuan. Yo, anak muda, kamu cukup berkarakter. Tapi bisakah kamu mengikutiku? Liu Chuan berharap Zhao Zonxiu melakukan ini. 500.000. Liu Chuan segera menaikkan harganya lagi, menjadi 500.000, adik, kamu harus menunjukkan kekuatanmu lagi. Liu Chuan ini, benar-benar seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, dia tidak ragu sama sekali ketika orang-orang meneriakkan penawarannya, dan Zhao Zonxiu seperti orang yang tidak punya uang yang dengan sengaja menamparkan wajahnya agar dianggap gemuk. Mengapa? 1 juta. Zhao Zonxiu merasa setelah dipermalukan oleh Liu Chuan, dia menjadi tidak rasional untuk sesaat. Kalau kamu bisa terus terang, aku pun juga bisa. 1 juta, yuk, Liu Chuan, aku akan bermain denganmu sesukamu. Hehe, 1 juta yuan. Itu membuatku sedikit takut. Apa yang harus saya lakukan? 2 juta. Liu Chuan menyebutkan harganya lagi, ingin bermain dengan saya, Anda masih kekurangan sedikit uang, saya harus mendapatkan barang ini, jadi, sebaiknya Anda minggir. Sehubungan dengan hal yang diinginkan Liu Chuan tidak akan mundur. Dia hanya akan menggunakan serangan yang lebih ganas untuk memberitahu lawannya bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Haha, ada pertunjukan bagus untuk disaksikan, pertarungan antara dua tuan muda yang hebat. Namun, tidak peduli tuan muda Liu Chuan mana yang bertarung, sepertinya dia tidak pernah kalah, bisakah Anda, Zhao Zonxiu, menciptakan keajaiban? Semua orang menantikannya. 2.500.000. Zhao Zonxiu awalnya ingin berteriak meminta 3 juta, tetapi dia telah tumbuh sejauh ini, hanya menghabiskan paling banyak 1.500.000. Saat dia pulang ke rumah saat itu, dia dimarahi oleh ayahnya sendiri. Karena itu, dia tidak berani mengatakan 3 juta. Set, malu, tadinya kukira kamu akan berteriak 3 juta, tapi ternyata kamu hanya berteriak 2.500.000. 10 juta. Liu Chuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lupakan saja, aku tidak ingin bermain denganmu lagi, ayo selesaikan pertarungan ini sekaligus. Jika kamu punya nyali, datang dan ikuti aku, atau pulanglah dengan patuh. Saudara Zhao, saya pikir Anda benar-benar ingin membantu sekte artefak. Jangan buang waktu semua orang untuk melakukan hal-hal yang tidak berarti di sini dan langsung berikan nomor yang menurut Anda harus Anda bayar. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Astaga, Liu Chuan ini gila. Hanya dia yang bisa membeli sampah dengan 10 juta. Dia tidak berani bersaing,
dia tidak berani bersaing. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Meskipun dia tahu bahwa Liu Chuan sangat kuat, dia belum pernah merasakan seseorang segila ini sebelumnya. 10 juta. Liu Chuan, kamu tidak memaksaku mati. Sungguh kejam. Zhao Zonxiu tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Apa aku kalah begitu saja? Saya tidak bisa menerima ini. Saya masih ingin menawar. Tuan muda, jangan gegabah, biarkan Liu Chuan membayar 10 juta. Kami tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tuan tua menyuruh saya untuk memberi tahu Anda. Saat ini, kepala pelayan dan Zong dengan cepat datang. Untuk mengingatkan mereka, Zhao Bokuan takut Zhao Zonxiu akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dia sudah memiliki 10 juta emas, jika dia masih berteriak, jika dia jatuh ke dalam perangkapnya, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Tuan muda, apakah kamu mendengarkanku? Kepala pelayan melihat bahwa Zhao Zonxiu tidak puas dan dengan cepat menarik lengan bajunya. Sial, Liu Chuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Anda dan saya tidak dapat didamaikan. Zhao Zonxiu mengepalkan tangannya dengan erat. Karena ayahnya sudah bicara, apa yang bisa dia lakukan? Baiklah, Liu Chuan, kamu murah hati. Zhao Zonxiu bertepuk tangan tanpa henti di belakang punggungnya. Semua orang bisa mendengar ketidaksenangan dalam tepuk tangan itu. Saya, Zhao Zonxiu, malu, tapi dan Zong kami pasti akan membantu sekte artefak sampai akhir, tidak hanya dalam hal uang. Kata Zhao Zonxiu, dia kehilangan muka dan mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kekuatan, mengapa dia pamer? Semua orang mencemooh Zhao Zonxiu, seorang bangsawan muda yang tidak berguna. Reputasi ini telah sepenuhnya dijatuhkan di kepala Zhao Zonxiu. Kegagalan Zhao Zonxiu juga menunjukkan betapa hebatnya Liu Chuan. Lihat dia tidak takut sedikitpun saat menghadapi provokasimu. Ini gaya keluarga besar. Pantas saja dia bisa menimbulkan keributan di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Lupakan kamu, Zhao Zonxiu. Pahlawan muda Liu Chuan menawar 10 juta, apakah ada yang lebih tinggi dari 10 juta? Staf di atas panggung sangat bersemangat. Meskipun Liu Chuan bukan anggota sekte senjata, dia telah melakukan semuanya demi sekte senjata. Mereka memberikan wajah sekte artefak. Pada saat yang sama, Liu Chuan juga melihat ke arah Luqi. Gadis kecil itu, Luqi, benar-benar tercengang, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kejutan yang menyenangkan ini sungguh luar biasa. Apa artinya menjadi laki-laki? Begitulah seharusnya laki-laki. Oke. Ini pertama kalinya Luqi merasa dirinya dilindungi oleh pria seperti ini. Terlalu senang. Haha, Luqi, diam-diam kamu pasti bahagia. Perasaan seperti ini luar biasa. Liu Chuan segera naik ke atas panggung dan menerima fosil telur. Desainnya benar-benar sama dengan karpet merah, dan di depan banyak orang. Perasaan ini, rasanya tidak terlalu enak. Liu Chuan, kamu mendekati kematian. Zhao Zonxiu hanya bisa duduk di sana dan melihat cahaya Liu Chuan menjadi panas. Yang ada di sampingnya, begitu pendiam, seolah-olah dia tidak ada. Dia menyadari bahwa dia juga berbakat. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia akan dihancurkan oleh Liu Chuan. Tidak ada penjelasan yang lebih baik untuk rekan setimnya yang seperti babi. Liu Chuan ini, tidak memberi kami wajah apapun pada Danzong, dan mempermalukan kami Danzong di depan banyak orang, apakah dia benar-benar tidak akan menjadikan kami keberadaan Danzong? Zhao Bokuan, Master Sekte Danzong, juga tidak senang. Wajahnya sangat suram. Bukankah begitu, Anda memiliki reputasi tertentu? Tetapi, Anda hanya berjuang sendirian, kami belum pernah mendengar tentang keluarga Liu Anda. Jika kamu berani bermain seperti ini, Danzongku akan membalas dendam. Coba pikirkan, Danzong ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Menaikkan harga denganmu sudah cukup untuk membuat dia menganggapmu tinggi, tapi kamu sendiri tidak cukup bijaksana untuk memanggil 10 juta, oke. Tunggu saja, Zhao Bokuan sepertinya berkata, Liu Chuan, jangan tinggalkan sekolah. Tuan, jangan marah, itu hanya Liu Chuan, kami punya cara untuk menghadapinya, dan yang lama ini sudah lama tidak bergerak, serahkan Liu Chuan ini padaku. Kepala pelayan Zhao Bokuan menawarkan diri. Kepala pelayan Zhao Bokuan, murid bela diri akhir, seorang kultivator di puncak. Tahap ke-9, sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerobos. Jika dia bergerak,
Liu Chuan mungkin punya cukup waktu untuk melihatnya. Mendengar kepala pelayannya mengucapkan kata-kata seperti itu, Zhao Bokuan tidak keberatan. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukanlah. Saya akan berpura-pura tidak tahu, tetapi Anda harus melakukannya dengan baik untuk saya. Liu Chuan berjalan dengan fosil telur di tangannya. Bagi yang lain, ini hanyalah sampah, tetapi di mata Liu Chuan, itu jelas merupakan harta karun. Tidak ada yang bisa membuatnya bahagia lebih berharga. Terus terang saja, ini adalah sesuatu yang bernilai 10 juta. Siapapun yang berani menyebutnya sampah tidak akan punya mata sama sekali. Tahukah Anda apa itu kemewahan? Barang yang disebut barang mewah itu sangat mahal, tapi tidak ada yang layak disebutkan. Fosil telurnya persis seperti ini. Liu Chuan punya ide yang berani. Itu untuk membangun merek mewah dan membawa beberapa ide canggih ke sini agar semua orang merasa segar. Membeli barang mewah memang suatu bentuk kesenangan. Ini, Lucky, aku akan memberikannya padamu. Liu Chuan berjalan turun dan langsung memberikan fosil telur itu kepada Lucky. Lucky tidak dapat mempercayainya sama sekali, dan memandang Liu Chuan dengan ketakutan dan takut-takut. Liu Chuan, tidak mungkin, kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku. Tentu saja, karena kamu sangat menyukai fosil telur ini, jika bukan aku yang memberikannya kepadamu, kepada siapa aku harus memberikannya? Selain itu, jika kamu menyukai bintang di langit, aku akan memikirkan cara untuk memilihnya, itu untukmu. Liu Chuan tersenyum. Meskipun ini adalah kebohongan kuno dan semua orang tahu bahwa hal itu mustahil untuk dicapai, wanita senang mendengarkan kebohongan yang tidak realistis di saat-saat seperti ini. Lucky merasa dia sangat bahagia sampai dia terbang ke langit. Tunggu apa lagi? Apa kamu tidak menyukainya? Jika Anda tidak menyukainya, saya akan membuangnya. Melihat keraguan-raguan Lucky, Liu Chuan tidak datang untuk mengambil fosil telur itu bahkan setelah sekian lama, bertindak seolah-olah dia akan membuangnya jika kamu tidak menginginkannya. Bagaimana mungkin Lucky tidak menginginkannya? Terlalu terkejut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu menyukainya, kamu harus menyukainya. Tetapi karena itu sangat berharga, haruskah aku mengambilnya? 10 juta. Meskipun Lucky adalah putri dari sebuah keluarga besar, dia tidak punya tahu berapa banyak uang tunai yang sebenarnya dia miliki. Seharusnya uang itu berada di ketinggian beberapa bukit. Aku sangat menyukainya. Lucky buru-buru mengambilnya. Dia takut jika dia terlalu lambat, Liu Chuan akan benar-benar membuangnya. Hehe, Liu Chuan terkikik. Ketika Lucky bahagia, dia juga bahagia. Lucky memegang fosil telur seolah-olah dia sedang memegang harta karun. Keduanya pun menunjukkan kemesraannya di depan mata semua orang. Tentu saja, itu benar. Lu Kuan, ayah ini mungkin yang paling bahagia, putriku sendiri telah benar-benar menemukan orang yang tepat. Untuk menemukan orang yang begitu luar biasa, pria seperti apa yang dianggap luar biasa di mata seorang wanita. Tentu saja karena dia rela mengeluarkan uang untuk seorang wanita. Kali ini nilainya 10 juta. Zhao Zonxiu adalah yang paling tidak bahagia, dan saat itulah dia menjadi Liu Chuan. Melihat cinta di antara keduanya, Zhao Zonxiu merasa iri dan benci. Itu benar-benar membuktikan apa yang dia katakan, jika kamu tidak ingin mati, kamu tidak akan mati. Setelah itu, jamaah melanjutkan. Selain sekte Mo Qing Cheng, semua pameran sekte lain juga telah dipamerkan. Ada berbagai macam teknik kultivasi, keterampilan bela diri, pil-del. Tentu saja, tidak ada orang baik, dan tidak ada yang memperebutkannya seperti Liu Chuan dan Zhao Zonxiu. Mereka semua memperebutkannya dengan tempo yang sama. Halo, para tamu yang terhormat. Barang selanjutnya yang ingin saya tampilkan adalah barang yang disediakan oleh pahlawan muda Liu Chuan, buah Ciantus. Ketika anggota staf sedang memajang buah Ciantus, dia dengan sengaja menekankan bahwa Liu Chuan lah yang memberikannya kepadanya. Harganya 100.000. Anggota staf mengumumkan, apa? Buah Ciantus. Tempat tersebut akhirnya dipenuhi dengan kegembiraan. Buah Ciantus adalah bahan obat yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk matang, jadi tidak perlu membicarakan ketenarannya, bahkan sekte besar pun menginginkannya. Oleh karena itu, buah Ciantus tidak dapat digunakan untuk budidaya buatan. Asalkan liar, tentu harganya mahal. Saat barang bagus dirilis, suasana langsung berubah. Liu Chuan tahu bahwa pameran pasti akan menjadi lelang lagi. Tidak ada yang benar-benar peduli apakah Liu Chuan telah mengeluarkan buah Ciantus atau tidak, karena orang ini adalah seorang taipan. Tak lama kemudian,
semua Master Sekte mulai berdebat di antara mereka sendiri. Mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin berkontribusi lebih banyak pada sekte persenjataan, jadi yang terbaik adalah melelangnya. Orang-orang ini sangat munafik ketika mereka mengatakannya. Kenapa sampah tadi tidak melihat kalian mengambilnya? 100.000 tawaran awal, setelah beberapa putaran penawaran, jumlahnya sudah lebih dari 1 juta. Tentu saja, buah Ciantus, hal semacam ini, sama sekali bukan nilai normalnya. Setidaknya 10 juta. Karena harga terus naik, Lukuan juga sangat senang. Dia bisa melihat siapa temannya dan siapa yang palsu. 10 sekte besar. Hehe, aku hanyalah eksistensi yang saling memanfaatkan. Ketika sekte persenjataanku mencapai puncaknya, semua orang datang untuk memberi selamat kepadaku. Sekarang aku sudah terjatuh, lebih baik aku tidak menambah hinaan pada lukaku. Lihatlah Liu Chuan, ini adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Barang-barang yang dia keluarkan semuanya bagus. Melihat barang-barangnya dirampas, Liu Chuan tidak merasakan apa-apa, buah Ciantus tidak begitu berharga bagi Liu Chuan. Ada banyak hal dalam sistem kehidupannya. Ketika kekuatannya meningkat, jumlah tanah yang dia tinggali juga meningkat, dan pengalaman yang dia peroleh dari mempercepat juga berkurang. Alhasil, buah Ciantus pun sudah menjadi sajian utama di tim harimau terbang, ia bisa makan sepuasnya. Inilah perbedaan di dunia nyata. Yang tidak dipedulikan Liu Chuan adalah bagaimana setiap orang memperlakukan satu sama lain seperti harta karun. Pada akhirnya, kesepakatan 8 juta itu dimenangkan oleh cabang sekte artefak. Orang-orang ini benar-benar tidak tega berpisah dengan uang itu. Itu hanya 8 juta dan tidak ada yang mengikuti. Ini juga normal, karena ini baru setengah jalan, pasti akan ada hal-hal lebih baik yang menunggu semua orang. Jadi, semua orang tidak perlu mengeluarkan begitu banyak uang. Di balik buah Ciantus terdapat seperangkat teknik budidaya. Itu adalah teknik budidaya peringkat misterius tingkat rendah, yang berasal dari Imperial Cloud Sect. Sihir es dan api. Bahkan ketika Liu Chuan pergi ke paviliun kitab suci Imperial Cloud Sect, dia tidak melihat teknik budidaya ini. Tentu saja, Liu Chuan bersama dengan Imperial Cloud Sect, jika Anda sudah begitu mengesankan, bagaimana mungkin Mo Xiongbat tidak mengikuti Anda? Kerumunan kembali menjadi gempar. Teknik budidaya peringkat Xuan hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Jika ada sekte yang memiliki teknik budidaya peringkat Xuan, maka mereka harus menyembunyikannya dengan baik. Siapa yang akan mengeluarkannya? Perang penawaran semakin keras, dan tak lama kemudian, jumlahnya mencapai 10 juta RMB. Harga akhirnya adalah 15 juta. Orang-orang tua ini bahkan mengatakan bahwa mereka tidak punya uang, dan melihat apa yang mereka inginkan, mereka lebih murah hati daripada orang lain. Memang benar dia menginginkannya, dan dia tidak kekurangan uang sama sekali, tapi yang paling penting adalah dia merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi di dalamnya. Kali ini pertukarannya sudah disepakati, untuk kepentingan berbagai sekte, jika dia ikut, maka akan ada orang yang akan bergosip. Oleh karena itu, Liu Chuan hanya bisa tetap menjadi penonton, sementara Lucky benar-benar tenggelam dalam kegembiraan berada di dalam fosil telur, tidak peduli dengan apa yang terjadi sama sekali. Master Sekte, Liu Chuan ini agak aneh, tapi saya bisa memahaminya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Liu Chuan ini benar-benar terikat dengan sekte artefak, meskipun ini semua adalah harta yang bagus, apa yang dapat dilakukan Liu Chuan, bukankah dia hanya melihatnya? Dia hanya menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kepala pelayan menjelaskan, jika sekte-sekte ini disatukan, dapatkah dia, Liu Chuan, menanganinya? Anda pikir Anda punya banyak uang? Baiklah, mari kita bandingkan, menurut Anda apakah kami punya lebih banyak uang, atau Anda punya lebih banyak uang sendirian? Jika kamu punya nyali, hajar kami semua dan beli semua barang kami. Kalau tidak, orang yang akan kehilangan muka hari ini adalah kamu. Aku, Zhao Bokuan pasti tidak akan melepaskanmu tanpa hukuman. Biarkan dia berpartisipasi. Beritahu berbagai sekte dan suruh mereka bekerja sama dengan kami. Zhao Bokuan dengan dingin mendengus. Pikiran pelayan itu sangat tajam. Dia tahu apa yang ingin dilakukan oleh guru besarnya, dan matanya bersinar ketika dia berkata, ini adalah rencana brilian. Tuan besar, saya akan turun untuk memberi perintah. Ada banyak sekte yang memiliki hubungan baik dengan kami. Saya yakin mereka akan bekerja sama dengan kita. Segera, kepala pelayan mulai mengambil tindakan.
Kumpulkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dan serang Liu Chuan bersama-sama. Persaingan dana. Tentu saja, Liu Chuan saat ini tidak mengetahui hal ini, dia sudah mulai tertidur. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia tidak perlu mempedulikannya sama sekali. Dia hanya harus menunggu hasilnya. Pemimpin sekte, ada 5 sekte yang telah menyetujuinya bekerja sama dengan kami. Lihat, bisakah kamu memindahkan Liu Chuan? Kepala pelayan memberitahu Zhao Bokuan tentang hasilnya. Zhao Bokuan mengerutkan kening, dan berkata, apa, hanya 5 sekte? Apakah hanya ada 5 sekte yang memiliki hubungan baik dengan Danzong kita? Meskipun Zhao Bokuan tidak pergi dan menghitungnya, dia tahu bahwa sekte yang memiliki hubungan baik dengannya kali ini setidaknya berjumlah 17 atau 18. Master Sekte, kamu harus tahu bahwa Liu Chuan ini sama seperti orang gila, menyerang dengan kekuatan seperti itu. Banyak sekte yang takut pada Liu Chuan, jadi mereka tidak berani bergabung dengan kami. Kepala pelayan mengeluh, lupakan saja, 5 sekte adalah 5 sekte. Selama 5 sekte bekerja sama dengan kita juga bisa membunuh Liu Chuan. Kata Zhao Bokuan, sungguh bercanda, dan zong milik Zhao Bokuan Anda ditampar begitu keras hingga dia tidak memiliki wajah sama sekali oleh Liu Chuan. Tentu saja Anda ingin membunuhnya, tetapi sekte lain tidak memiliki permusuhan dengan Liu Chuan, mengapa mereka repot-repot bergabung? Tentu saja, ini eksklusif untuk sekte yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Danzong. Setelah putaran penilaian selesai, Zhao Bokuan berdiri, batuk-batuk, semuanya, saya dan Zhao Bokuan, di sini saya punya permintaan lancang. Lihat, pahlawan muda kita Liu Chuan dengan sepenuh hati ingin berkontribusi pada sekte senjata, tetapi mereka belum berpartisipasi dalam beberapa putaran ini. Apakah, menurut Anda kami menakuti mereka? Meskipun untuk sementara kami mengubah pelelangan menjadi pelelangan, tetapi Liu Chuan masih harus berpartisipasi. Semuanya, menurut Anda begitu, sekte artefak memberi kita keuntungan kali ini, mungkin Liu Chuan merasa malu. Ada seorang master sekte dari sekte kecil yang segera mendukung Zhao Bokuan. Sebenarnya, kita seharusnya tidak melakukannya, kita semua berada dalam satu kelompok, dan kekuatan pahlawan muda Liu Chuan tidak buruk, mengapa kita tidak membiarkan pahlawan muda Liu Chuan berpartisipasi? Pahlawan muda Liu Chuan, maukah Anda memberikan wajah pada orang tua ini? Zhao Bokuan mengarahkan tombaknya ke Liu Chuan. Tuan muda, menurut Anda apa yang terjadi pada Tuan? Mengapa Liu Chuan harus berpartisipasi? Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya orang ini? Harga yang kami naikkan sangat selangit. Jika saya mengajaknya ikut bersenang-senang, saya khawatir dia akan mencari masalah. Zhao Xiang tidak memahami niat Zhao Bokuan, dan merasa ini adalah keputusan yang tidak bijaksana. Sampah, apa yang kamu tahu? Mata Zhao Zonxiu berbinar. Ini memang ayahnya, datang menyelamatkannya begitu cepat. Liu Chuan sudah pasti kaya, tapi bagaimana jika kita sengaja menaikkan harganya? Biarkan dia menyebutkan harganya. Semakin tinggi dia meneriakkan harganya, semakin buruk jadinya. Bagaimanapun, dialah yang akan membuat kesepakatan pada akhirnya. Zhao Zonxiu menjelaskan. Zhao Xiang tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi seperti itu, tidak heran. Tuan muda benar, jadi Tuan Sekte sangat perhatian, haha, sekarang Liu Chuan punya sesuatu untuk dilihat. Lihat, Tuan muda, dia bahkan tidak berani berbicara lagi. Anda takut? Apa yang kamu lakukan? Maksudnya pohon-pohon indah yang bisa hancur oleh angin, begitulah prinsipnya, Liu Chuan tidak terlalu sombong. Zhao Bokuan sudah berdiri lama, tapi dia masih tidak bereaksi apapun. Semua orang menebak-nebak apakah Liu Chuan tidak berani menerima tantangan itu. Saya punya miliaran di tangan saya. Bukankah itu hanya uang? Aku tidak kekurangan uang. Liu Chuan benar-benar tertidur. Melihat suasana di sekitarnya tidak aktif, Luqi buru-buru melihat ke arah Liu Chuan, dan menemukan bahwa dia sudah tertidur. Liu Chuan, apa yang kamu lakukan? Mereka menunggu kamu berbicara. Luqi buru-buru menarik lengan baju Liu Chuan. Saat ini, Liu Chuan masih memiliki gelembung di lubang hidungnya, tetapi gelembung tersebut pecah karena suara yang begitu keras. Liu Chuan membuka matanya dan berkata, mereka menungguku untuk berbicara. Tunggu aku mengatakan sesuatu. Bukankah mereka ingin aku tidak ikut campur? Pemimpin sekte Danzong mengizinkanmu untuk berpartisipasi.
Menunggu jawaban Anda, Lu Qi mengingatkan, hehe, tulang-tulang tua, aku tidak akan pernah menyangka bahwa meskipun aku sengaja bersikap rendah hati, aku tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Kamu kejam sekali, mengetahui aku punya uang, kamu ingin aku menyia-nyiakannya, bukan? Saya orang kaya, tapi saya juga orang yang hemat. Saya tidak akan pernah mengeluarkan uang yang tidak seharusnya. Tapi, Lu Qi sedang menonton di samping, saya tidak bisa kehilangan muka, itu sia-sia, jarang mabuk lagi. Sekali ini saja, bersembunyi di balik layar, Lu Kuan merasa cemas seperti semut di wajan panas. Dia sudah bisa melihat bahwa dia akan memaksa Liu Chuan sampai mati. Sebagai master sekte senjata, dia tidak bisa mengabaikan bantuan besar yang diberikan pihak lain kepadanya, jadi Lu Kuan secara aktif mencari tindakan balasan. Ubah item penilaian dan hapus item yang tidak berharga. Lu Kuan berpikir sejenak, dan hanya dapat memunculkan ide ini, tidak realistis jika Liu Chuan tidak berpartisipasi di dalamnya. Karena Liu Chuan telah berpartisipasi di dalamnya, maka hanya dapat dikatakan bahwa dia telah menyebabkan kerugian sesedikit mungkin pada Liu Chuan. Dan pada saat ini, Liu Chuan dengan santai berdiri, meregangkan tubuh sedikit, memandang Zhao Bokuan, dan berkata, Master Sekte Zhao, Anda ingin saya berpartisipasi. Bagaimana saya bisa berbudi luhur atau mampu? Saya hanyalah rakyat jelata rendahan. Liu Chuan membuka mulutnya dan menolaknya, tapi, semua orang bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-katanya. Dia menargetkan Zhao Bokuan, apakah kamu mengatakan sesuatu? Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Benar saja, wajah Zhao Bokuan berubah, tapi dia tidak mau mengubah rencananya, karena orang yang akan mengubah wajahnya adalah Liu Chuan. Pahlawan muda Liu Chuan, lihat dirimu, bukankah kamu meremehkan kami? Kita semua berada dalam satu kelompok, mari kita lihat apakah semua orang ingin Liu Chuan bergabung. Zhao Bokuan sekali lagi meminta pendapat semua orang. Karena bos telah berbicara, bagaimana mungkin orang rendahan ini tidak masuk akal? Kali ini, Danzong adalah yang terbesar, sekte-sekte yang tidak ingin berpartisipasi, paling-paling, berhenti menawar. Oleh karena itu, semua orang mengizinkan Liu Chuan untuk berpartisipasi satu persatu. Baiklah, Anda bilang begitu. Aku akan membantai semua orang di sini. Liu Chuan menyentuh hidungnya dan berkata, ahem, karena semua orang sangat antusias, lalu bagaimana saya, Liu Chuan, bisa mundur? Hanya saja saya, Liu Chuan, tidak terlalu peka, dan saya harap semua orang akan memaafkan saya. Saya, Liu Chuan belum pernah berpartisipasi dalam lelang apapun, jadi saya sedikit boros dalam menawar. Liu Chuan tidak sopan, izinkan saya berpartisipasi, baiklah, tidak masalah, saya akan memuaskan kalian. Namun, aku sudah mengatakannya dengan lantang, kalian tidak boleh tidak bisa mengikuti tempoku. Baiklah, aku akan memuaskanmu. Saya berharap Anda melakukan ini. Zhao Bokuan sangat bersemangat, apakah menurut Anda kami bodoh? Tentu kami akan menawar, tapi kami tidak akan membelinya, hehe. Tidak masalah, lelang ini adalah tentang membiarkan semua orang berpartisipasi, kamu hanya perlu mengetahui batasanmu. Zhao Bokuan juga mengungkapkan sikapnya sendiri. Kalau ayahnya tidak mau bersaing denganmu, dia tinggal meneriakkan harganya. Baiklah, lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat lihat apa selanjutnya. Dengan itu, Liu Chuan duduk dan menggosok tinjunya, siap memulai pertarungan besar. Galeri tontonan yang terputus sekali lagi berada di jalurnya saat item berikutnya dikeluarkan. Kali ini cukup berat dan tidak mungkin diletakkan di atas meja. Tampaknya jumlahnya sebanyak bukit kecil. Demikian pula, staf melepas kain hitam yang menutupi mereka. Segera, mereka mengungkapkan tampilan sebenarnya dari barang-barang ini, potongan demi potongan biji berwarna biru. Semuanya, batu-batu ini berwarna hemicolor. Saya yakin semua orang di sini harus menyadari bahwa meskipun arus utama benua ini bukan lagi era mengejar senjata yang ringan, hemicolor ini masih bisa menjadi hal yang penting bagi para pejuang khusus. Hemicolor ini adalah seringan bulu, pilihan pertama bagi para pejuang yang mempelajari panah dan senjata tersembunyi. Total ada 1 kilogram hemicolor di sini, harga awalnya 100.000. Tidak mungkin, kan? Tumpukan hemicolor yang sangat besar ini hanya berbobot 1 jin, bukankah ini terlalu menakutkan? Beberapa pejuang mulai mempertanyakan berat hemicolor. Mengenai hal ini, staf di atas panggung hanya bisa tersenyum.
Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara. Jika tidak, Anda mungkin terlihat bodoh. Hemicolor segera menarik perhatian semua orang. Sial, mungkinkah Liu Chuan akan merebutnya juga? Namun, hanya sedikit yang menginginkan Hemicolor, dan Hemicolor dapat menyempurnakan senjata, tetapi jika mereka ingin menyempurnakan senjata, bukankah mereka harus mencari sekte persenjataan? Item ini dibeli dari artifak sek. Ketika saatnya tiba, mereka bahkan harus memperbaikinya dari sekte. Bukankah dia membiarkan sekte artefak mendapatkan uang 2 kali? Itu tidak sepadan, bahkan tidak sedikit pun. Jadi, siapapun yang ingin mengambilnya harus mengambilnya. Zhao Bokuan adalah salah satu dari orang-orang yang tidak dia inginkan. Namun, dia dapat melihat bahwa Liu Chuan sangat menginginkannya. Baiklah, karena kamu menginginkannya, ayo berkompetisi. Yang paling saya takuti adalah Anda tidak menginginkannya. Berapa banyak senjata normal yang bisa dibuat oleh Hemicolor seberat kilogram ini? Liu Chuan bertanya. Tentu saja, ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan Liu Chuan. 1 kilogram ini seharusnya tidak cukup. Tim macan terbangnya sendiri sangat banyak. Berapa banyak Hemicolor yang ada di sekte artefak Anda? Ayah ini menginginkan semuanya. Pahlawan muda Liu Chuan, kilogram Hemicolor ini mungkin dapat memurnikan 100 set senjata konvensional. Lagi pula, saat kita menempas senjata, tidak mungkin menggunakan semuanya. Anggota staf itu menjelaskan. Liu Chuan memahami hal ini, Hemicolor ini terlalu ringan, dengan bobot yang ringan, ia dapat mengorbankan kekuatannya, jadi dia harus mencampurkan biji lain. Namun, jet tempur Liu Chuan, sebaliknya, memiliki hubungan yang sama dengan bobot dan kekuatan yang ringan. Sudahlah, meskipun kemungkinan besar aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuk Hemicolor ini, aku hanya perlu meneriakkan harganya kali ini, anggap saja itu sebagai hadiah untuk sekte artefak. Liu Chuan tahu bahwa di sekte artefak, ada lebih dari sekedar Hemicolor kecil ini. 200.000. Liu Chuan adalah orang pertama yang mengangkat tangannya dan menawar. 500.000. Kali ini, Zhao Bokuan secara pribadi datang untuk menangani Liu Chuan. Saya juga di sini untuk bertarung. 1 juta. Liu Chuan bahkan tidak mengedipkan matanya. Tidak ada gunanya bermain-main seperti ini, kita semua sudah dewasa, lagi pula membuang-buang waktu seperti ini, kita tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan ketika hari sudah gelap. Anak baik, kamu kejam. Zhao Bokuan mengatupkan giginya, dan tidak dengan cemas menyebutkan harganya. Alasannya sederhana, meskipun dia ada di sini untuk menghadapi Liu Chuan, dia masih bisa ditangani oleh Liu Chuan. Bagaimana jika Liu Chuan menyebutkan harga selangit dan memutuskan untuk mengikutinya? Bagaimana jika Liu Chuan tidak menginginkannya lagi? Ini jelas merupakan pedang bermata dua. Zhao Bokuan sedang mengukur nilai 1 kilogram Hemicolor. 100 senjata, meskipun itu senjata dengan kualitas terbaik, hanya akan dijual seharga 20 hingga 30 ribu. Sangatlah mustahil menggunakan Hemicolor untuk menyempurnakan senjata yang menantang surga. Oleh karena itu, nilai Hemicolor ini hanya sekitar 1.500.000. 1.500.000 ditambah biaya pemrosesan dan semacamnya, dianggap lumayan untuk menjualnya. 1.200.000. Zhao Bokuan takut, dia hanya berani meneriakkan harga seperti itu, dia benar-benar menganggap ini terlalu sederhana, saya hanya perlu terus menaikkan harga, saya hanya perlu menunggu Liu Chuan membeli. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menyebutkan harga, semangatnya bahkan tidak akan mencapai level Liu Chuan. Dia tidak mungkin ceroboh seperti Liu Chuan. 2 juta. Liu Chuan segera mengajukan tawaran 2 juta. Dia tidak akan menghitung apa yang tidak layak dilakukan. Dia hanya perlu mencari tahu harga yang bisa dia tanggung dari nada suara pihak lain. Selama tawarannya melebihi harga itu sudah cukup. Melihatmu, Zhao Bokuan, lemah, dan hanya berani berteriak 1.200.000. Zhao Bokuan tidak berani melanjutkan permainan, apakah dia ingin berteriak atau tidak, apakah Liu Chuan mencoba membeli Hemicolor ini? Jangan sampai tangan Anda membusuk pada akhirnya. Mengapa kamu begitu khawatir? Kalau mau memprovokasi mereka, jangan pikirkan harganya. Tapi bagaimana dengan rekan satu tim saya? Kemana mereka semua pergi? Cepat keluar dan menawar. Zhao Bokuan merasa dirinya terisolasi dan tidak berdaya. Rekan satu timnya sendiri harus bergegas dan keluar untuk membantu. Itu bukan harga yang konyol. Kami bisa membantu, tapi harga ini sudah melampaui kemampuan kami untuk menanggungnya. Jadi,
lebih baik Anda melakukannya sendiri. 3 juta. Zhao Bokuan mengatupkan giginya dan meneriakkan 3 juta. 5 juta. Liu Chuan dengan ringan mengangkat tangannya, seolah dia tidak peduli sama sekali. Di sini, orang gila di sini. Tidak ada yang berani berbicara. Kemarahan di tempat itu sangat berat. Tampaknya hanya 2 orang ini yang menaikkan harga secara perlahan. Tapi, Anda, Zhao Bokuan, sama sekali tidak mampu menahan ujian Liu Chuan. 6 juta. Zhao Bokuan terus menaikkan harga, setelah mengatakan harga ini, bahkan dia sendiri merasa mulutnya kering. Setelah dia berteriak, Liu Chuan terdiam, seolah dia tidak menginginkannya lagi. 6 juta sekali, 6 juta kali. Staf di atas panggung sudah mulai menghitung, karena Liu Chuan tidak melanjutkan penawaran. Zhao Bokuan benar-benar terpana, apa yang sebenarnya terjadi? Liu Chuan, apakah kamu tidak menawar lagi? Apa yang kamu lakukan? Apakah saya benar-benar akan kalah? Uang, seperti yang saya katakan, Taipan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Taipan yang berbudaya. Liu Chuan adalah orang seperti itu, saya tidak akan menghabiskan uang dengan sembarangan, saya punya alasan sendiri. Saya masih memiliki hemicolor di sini. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, saya bahkan dapat memberikannya kepada Anda. Jika saatnya tiba, Anda akan dirugikan. Liu Chuan tidak berpikir begitu bahwa sekte artefakmu kekurangan uang, aku akan memberimu sedikit lagi. 7 juta. Sebelum anggota staf berteriak untuk terakhir kalinya, Liu Chuan mengangkat tangannya lagi, dan menyelamatkan Zhao Bokuan. Tanda seru. Lalu, haruskah Zhao Bokuan terus menaikkan tawarannya? Lupakan saja, 7 juta sudah tidak buruk. Lagi pula, ini hanyalah sesuatu yang bernilai 1,5 juta. Untuk dapat menipu Liu Chuan dengan begitu banyak uang sudah cukup. 7 juta sekali, 7 juta 2 kali. Master Sekte Zhao, apakah Anda masih ingin menawar? Staf di atas panggung bertanya lagi kepada Zhao Bokuan. Zhao Bokuan tertawa dan berkata, saya tidak menawar. Meskipun saya menyukai hemicolor ini, tetapi saya menyadari bahwa Liu Chuan lebih menyukainya daripada saya, jadi, menurut saya lebih baik memberikannya kepada Liu Chuan. Hehe. Kamu bersikap rendah hati padaku. Jika Anda punya nyali, teruslah berteriak. Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Master Sekte Zhao dulu. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. 7 juta menjadi 3 kali lipat, kesepakatan. Anggota staf memutuskan kesepakatan dengan hemicolor seharga 7 juta. Kekuatan Liu Chuan sekali lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa dia berani menghabiskan 10 juta untuk membeli fosil telur, dan itu hanya 7 juta. Bukan masalah. Liu Chuan tampak bersemangat, tetapi Zhao Bokuan tidak marah sama sekali. Inilah solusi yang dia inginkan. Kemarahan Liu Chuan kurang lebih bisa dimengerti, tapi dia dengan gila-gilaan menawarnya. Tentu saja, itu pasti sesuatu yang disukai Liu Chuan. Jadi, selama dia memperhatikan hal ini, semuanya akan baik-baik saja. Hemicolor diturunkan, dan item penilaian berikutnya diambil, harta pertahanan. Jubah tenun emas. Ia bisa melepaskan kekuatannya saat menghadapi bahaya dan menyelamatkan nyawa seseorang. Itu bisa dianggap sebagai peralatan sihir yang cukup bagus. Hanya saja, Liu Chuan sudah memiliki barang serupa seperti ulat sutra emas, jadi kebutuhannya akan barang itu tidak besar. Butler, coba saya lihat, apakah Liu Chuan membutuhkan benda ini atau tidak. Zhao Bokuan bersiap untuk meminta kepala pelayannya menasihatinya. Ini, pelayan tua ini tidak bisa mengatakannya, tapi menurutku, Liu Chuan menyukai hal-hal aneh itu. Kata kepala pelayan, itu tidak akan mudah. Jangan takut, teriakkan saja harganya. 500.000. Zhao Bokuan adalah orang pertama yang menonjol dan menawar. Tatapannya terpaku pada Liu Chuan, dan dia berharap Liu Chuan akan menyebutkan harganya. Tapi Liu Chuan tidak bergerak, alasannya terlalu sederhana. Ini harta karun tidak bernilai lebih dari 7 atau 8 juta. Tidak perlu terlalu cemas. Tunggu sampai orang lain berteriak. Benar saja, yang lain mulai ikut bersenang-senang. Liu Chuan tidak mungkin menaikkan harga secara tiba-tiba, bukan?